kita lanjutkan lagi untuk materi kita yang keempat, yaitu tentang laju reaksi dan keseimbangan. Ini Ibu jadikan satu saja karena untuk laju reaksi tidak banyak, hanya ada 9 soal, dan untuk keseimbangan juga hanya ada 5 soal, jadi digabung saja jadi satu. Semoga bisa selesai secepatnya gitu ya. Oke, baik, untuk laju reaksi. Nah, laju reaksi ini sebenarnya bicara tentang apa sih? Laju reaksi bicara tentang kecepatan. Ya, di sini ya. Kecepatan proses terjadinya suatu reaksi sehingga reaktan habis dan berubah menjadi produk. Berarti secara tidak langsung laju reaksi itu isinya cuma dua, yaitu pengurangan konsentrasi zat reaktan dan penambahan konsentrasi zat produk. Jadi cuma dua, satunya reaktannya berkurang, produknya bertambah terhadap perubahan waktu gitu. Nah, coba kita lihat untuk yang A, yang 42 nih. Dari reaksi ini ya, dari pengertian ini ada reaksi. Dia ada reaksi A tambah B berubah menjadi AB, di mana A tambah B ini adalah reaktan dan AB itu adalah produk. Dapat dinyatakan sebagai apa kira-kira untuk laju reaksinya? Baik, ini bisa ada 3 macam ya, berarti saya tulis di sini. Untuk VA itu sama dengan pengurangan konsentrasi A terhadap waktu. Kenapa pengurangan? Karena A dan B adalah reaktan. Kemudian VB-nya juga sama ya, pengurangan konsentrasi B terhadap waktu. Dan yang produk VAB. VAB adalah penambahan konsentrasi AB terhadap waktu, perubahan waktu. Nah, gitu. Jadi plus minus ini tuh artinya bukan arah atau bukan nilai, tapi artinya itu bertambah atau berkurang. Cepat lambatnya laju reaksi itu dipengaruhi oleh luas permukaan, konsentrasi reaktan, suhu, dan katalis. Nah, kenapa luas permukaan bisa mempengaruhi laju reaksi? Karena semakin besar luas permukaan, maka semakin besar juga bidang kontaknya. Artinya secara teori tumbukan, luas permukaan yang terkena tumbukan itu semakin banyak, semakin besar gitu. Gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan luas permukaan itu tuh seperti apa? Nah, ilustrasinya tuh seperti ini. Misalkan kalian punya sepotong tahu. Nah, tahu tersebut kalian goreng. Itu kan luas permukaan yang terkena minyak itu kan hanya di permukaan atasnya saja, dan samping kanan kirinya lah gitu ya. Jadi di dalamnya masih belum matang. Tapi kalau misalkan tahunya itu kalian potong-potong, kemudian kalian goreng dengan tahu yang sama ya, ini tahunya sama-sama satu, tapi yang satunya dipotong-potong, yang satunya enggak. Itu permukaan yang terkena dengan minyak panas itu lebih banyak dibandingkan permukaan yang tahu yang tidak dipotong gitu ya. Jadi semakin kecil ukuran maka semakin besar luas permukaannya gitu. Oke, kita coba lihat di sini. Benda yang permukaannya halus itu mempercepat laju reaksi karena bidang sentuhnya lebih luas. Sedangkan benda yang permukaannya sempit atau kasar itu memperlambat laju reaksi karena bidang sentuhnya itu sempit, gitu ya. Kemudian faktor yang kedua yang mempengaruhi laju reaksi itu adalah konsentrasi. Konsentrasi itu berbanding lurus dengan laju reaksi. Semakin besar konsentrasi, maka semakin cepat juga laju reaksinya, gitu ya. Kalau suhu juga sama berbanding lurus. Semakin tinggi suhunya, maka semakin besar energi kinetiknya. Jadi seperti kalian lah misalnya kalau di kelas tiba-tiba mati lampu, nggak ada kipas sama sekali, itu pasti energi kinetik kalian kepanasan lah, lari-lari lah, pengen keluar lah, itu kan makin besar ya gitu ya. Sama juga dengan zat atau partikel juga gitu. Kalau misalnya suhunya meningkat, maka energinya juga akan ikut naik, terutama energi kinetik. Nah, semakin banyak energi kinetik, kemungkinan bertumbukannya semakin besar sehingga laju reaksinya semakin cepat gitu. Nah, berikutnya adalah katalis. Jadi katalis itu adalah zat yang membantu mempercepat reaksi kimia, namun katalis ini tidak ikut serta dalam proses akhirnya. Jadi dia cuma ngebantuin aja, kayak kalau misalnya di dalam kehidupan sehari-hari itu mirip mak comblang gitu ya. Dia ngejodohin aja, habis sudah bereaksi ya udah dia tinggal pergi gitu. Terus kenapa sih si katalis ini bisa mempercepat laju reaksi? Karena dia ternyata mampu menurunkan energi aktivasi. Jadi energi aktivasi yang seharusnya lebih tinggi bisa diturunkan oleh si katalis tersebut, sehingga kalau energi yang dipakai sedikit, maka laju reaksinya lebih cepat tercapai gitu. Oke, ini ada soal lagi nomor 43. Manakah pernyataan yang paling tepat menggambarkan antara suhu dan laju reaksi? Tadi sudah kita jelaskan bahwa suhu dan laju reaksi itu berbanding lurus ya. Jadi semakin tinggi suhu, maka semakin laju suatu reaksi. Kalau di sini kalau kita baca dari A sampai D, itu yang paling memungkinkan adalah yang B. Kenapa B? Karena di sini dikatakan bahwa kenaikan suhu akan meningkatkan laju reaksi karena frekuensi tumbuh efektif meningkat gitu ya. Jadi udah jelas banget ya, itu jawabannya yang B. Nah, kemudian nomor 44. Manakah di antara zat berikut yang menunjukkan reaksi paling cepat? Oke, kita
Pelan-pelan ya kita lihat ya. Yang pertama ada serbuk. Ini berarti bentuknya ya, serbuk, kepingan, serbuk, serbuk. Yang lebih cepat itu serbuk atau kepingan. Yang lebih cepat itu yang luas permukaannya lebih banyak atau yang ukurannya lebih kecil, berarti yang serbuk ya. Berarti kepingan udah kalah. Kita eliminasi dulu. Kemudian secara apa? Konsentrasinya itu tentu yang lebih besar yang menang. Ya, karena konsentrasi berbanding lurus dengan laju reaksi. Seharusnya 0,2 ini yang paling oke gitu ya seharusnya. Kita coret dulu deh. Terus direaksikan dengan HCl. Kita coba lihat HCl-nya 0,1 semua. Oke, berarti nggak ngaruh ya. Kemudian dengan suhu. Suhunya itu 25 suhu HCl-nya paling tinggi 35 ya di situ ya. Suhu HCl-nya paling tinggi 35. Berarti ini enggak, ini iya. Nah, gimana nih kalau kayak gini, Bu? Oke. Kalau seperti ini, maka jawabannya yang seharusnya adalah yang mana? Yang seharusnya jawabannya itu antara C dan D. Cuma kalau kita lihat, kalau di C itu kan dipengaruhi dua hal ya, yang membedakan itu dua hal. Ada bentuk luas permukaan sama konsentrasi. Sedangkan yang di HCl itu tuh ya konsentrasinya tuh dibuat sama. Jadi yang membedakan hanya suhu. Berarti karena yang membedakan HCl hanya suhu, maka suhu itu menang. Suhunya itu paling penting berarti di sini. Ini juga berarti yang serbuk oke, gitu ya. Berarti jawabannya lebih tepatnya yang C. Kemudian di sini juga ada nomor 45. Nomor 45 di sini diberikan 5 gambar pencampuran dua senyawa. Oke, anggaplah ini gambarnya ya. Ada pencampuran dua senyawa, di sini ada CaCO3 dan HCl. Kira-kira faktor apa sih yang mempengaruhi laju reaksi? Oke, kita coba lihat. Untuk CaCO3-nya sendiri bentuknya serbuk, butiran. Berarti lebih cepat serbuk ya. Terus untuk HCl sendiri itu adalah konsentrasi ya. Konsentrasinya 2 molar, lebih cepatnya 2 molar. Terus untuk suhunya sendiri, suhu lebih cepat yang mana? Suhunya yang tentunya 50 derajat ya. Terus kemudian laju reaksi itu semakin cepat laju reaksi, maka waktu yang diperlukan itu semakin sedikit. Berarti yang paling sedikit itu adalah reaksi kedua dan reaksi ketiga. Kalau kita lihat di reaksi kedua dan reaksi ketiga, ini sama di reaksi kedua dan reaksi ketiga sama-sama serbuk ya. Kemudian konsentrasinya juga sama-sama dalam 2 molar. Yang membedakan apa di sini berarti? Satu-satunya yang membedakan adalah suhunya saja. Gitu. Oke. Nah, lanjut lagi. Ada persamaan laju reaksi. Untuk persamaan laju reaksi itu bisa ditulis seperti ini. V sama dengan K itu konstanta dikali konsentrasi A pangkat X. X itu adalah orde reaksi atau orde tingkat A, orde reaksi pada A. Kemudian Y itu adalah orde reaksi terhadap D, gitu ya. Nah, untuk X tambah Y itu adalah orde reaksi total. Baik, untuk orde reaksi itu adalah pangkat konsentrasi yang menunjukkan tingkat reaksi suatu zat. Sedangkan untuk orde reaksi ini tidak ditentukan dari koefisien ya. Jadi jangan salvo kalau misalnya ada koefisien terus langsung dipangkatin, enggak. Tapi dari data eksperimen. Orde reaksi biasanya merupakan bilangan bulat positif kalau misalnya pecahan. Tapi ada juga sih yang pecahan 0 atau negatif itu ada. Tapi biasanya sih yang positif ya, bulat positif biasanya. Nah, orde reaksi total itu merupakan penjumlahan dari orde reaksi. Nah, contoh misalnya ini V sama dengan K kali A, konsentrasi A kali konsentrasi B. Konsentrasi A-nya pangkat 1, konsentrasi B-nya pangkat 1. 1 tambah 1 orde reaksinya 2, orde reaksi totalnya ya 2. Terus kalau ini pangkat 1 kurang pangkat 1, jadi orde reaksi totalnya 0. Kalau ini pangkat 2 dan pangkat 1, 2 tambah 1 jadi 3. Min 2 dan 1 jadinya min 1 gitu ya. Nah, untuk orde reaksi 0 ini mirip seperti persamaan matematika ya. Kalau X dipangkatkan 0 kan jawabannya kan 1 ya. 1 itu kan nggak ada variabel X-nya lagi. Jadi dia sudah merupakan konstanta, jadi nggak ada lagi X-nya. Sehingga seberapa banyak pun konsentrasi yang ditambahkan, maka laju reaksinya itu tetap konstan aja di situ terus aja seperti itu. Kemudian kalau orde reaksi 1 itu seperti persamaan linear. Persamaan linear itu yang pangkatnya pangkat 1. Jadi kalau yang pangkat 1 itu dia lurus aja gitu. Kalau misalnya pangkat 2 baru melengkung seperti orde reaksi 2 nih. Baru persamaan kuadrat atau dia bentuknya kurva gitu ya. Jadi diingat untuk yang orde 0 itu lurus, orde 1 itu miring tapi lurus, kemudian orde 2 itu membentuk kurva atau agak ada lengkungannya di situ. Coba gambarkan orde reaksi 1. Ya udah orde reaksi 1 berarti gini. Twing, udah selesai. Ini V, ini konsentrasi X. Selesai. Terus berikutnya lagi. Persamaan laju reaksi dapat ditentukan minimal melalui 3 eksperimen dengan mengubah-ubah konsentrasinya. Jadi untuk mencari orde reaksi itu, suatu senyawa harus dibandingkan antar 2 percobaan. Jadi maksudnya gimana sih maksudnya? Maksudnya seperti ini contohnya. Jadi kita punya 3 eksperimen di sini
untuk 2NO ditambah Br2 menghasilkan 2NO2. Nah, yang dibeda-bedakan konsentrasinya tentu reaktannya, karena reaktannya bisa kita rekayasa. Kalau produknya itu kan hasil yang kita peroleh. Jadi, yang dibeda-bedakan itu adalah reaktannya ya. Terus, coba kita perhatikan di sini. Untuk yang pertama, untuk NO, itu kan ada 0,1 molar, 0,2, 0,3. Untuk BR 0,1 molar, 0,1 molar, 0,2. Waktunya diperoleh seperti ini. Nah, ini bisa kita cari kalau misalnya kita mau mencari orde reaksi NO, cara termudahnya adalah cari yang orde reaksi yang eksperimen di mana BR-nya tetap. Maka eksperimen 1 dan eksperimen 2. Eksperimen 1 dan 2. Untuk eksperimen 1 dan 2 itu bisa kita bikin seperti ini ya. Ini kan untuk yang NO-nya 0,1 per 0,2 pangkat X sama dengan 10 per 20 aja. Ini bisa kita coret, ini kita coret juga. 1 per 2 pangkat X sama dengan 1 per 2 pangkat berapa? Pangkat 1, jadi X nya sama dengan 1. Maka orde reaksi untuk NO nya 1 gitu. Terus berikutnya, nah kalau untuk yang BR kok nggak ada yang sama gimana ya? Kalau nggak ada yang sama ya berarti ya nggak ngaruh seharusnya dia BR nya, berarti langsung bisa kita ketahui. Maka untuk BR nya 0 orde reaksinya, udah gitu aja. Jadi kita lanjut lagi untuk soalnya. Jadi ada suatu reaksi pada suhu 25 derajat Celcius membutuhkan 80 menit. Jika reaksi dilakukan pada suhu 45 derajat Celcius. Terus setiap kenaikan 10 derajat Celcius itu laju reaksinya menjadi 3 kali lebih cepat. Berapakah waktu yang diperlukan suhu 45 derajat, berapakah waktu diperlukan? Oke, berarti dari 25 derajat setiap kenaikan 10 ya, kita naikin 10. Berarti kan 35 derajat. Habis itu naikin lagi ke 45. Kan kita mau ke 45 berarti tambah 10 lagi. Berarti total waktunya total setiap kenaikannya itu cepatnya 3 kali lipat. Kalau awalnya itu 80 menit, maka dari sini ini misalnya 80 menit ya. 80 menit. Terus 3 kali lebih cepat, kalau menitnya itu harus dibagi ya, berarti 80 per 3 menit. Kalau 45 berarti 80 per 3 per 3 menit. Jadi 80 per 9. 80 per 9, 80 dibagi 9, paling mendekatinya angka 8. Kenapa angka 8? Karena 9 dikali 8 itu 72, ya kan? Sedangkan kita punyanya 80, jadi 8,89. Kenapa 89? Di optionnya adanya itu. Dah. Gitu, selesai. Nah, berikutnya lagi. Suatu reaksi Suatu reaksi pada suhu 30 derajat berlangsung dengan kelajuan V. Jika kecepatan reaksi dilakukan pada suhu 50 derajat, setiap kenaikan 10 derajat reaksinya menjadi lebih cepat 2 kali lipat. Maka laju reaksi pada suhu 50 derajat berapa? Oke, kita start dari 30. 30 nambah 10 jadi 40. 40 nambah 10 jadi 50 gitu ya. Terus saat 30 derajat itu kelajuannya V. Nah, kalau laju di lebih cepat berarti lajunya kali 2 gitu ya. Berarti dari 30 ke 10 derajatnya itu kan 2 kali lebih cepat ya. 2 kali lebih cepat berarti kita kali 2 berarti 2V. 2V 2 kali lebih cepat lagi berarti berapa? 4V. Dah, jawabannya 4V. Dah. Oke, selanjutnya. Yang diminta apa sih? Oke, tentukan orde reaksi A, orde reaksi B, dan orde reaksi total serta persamaan laju reaksinya. Oke lah. Kalau yang ini lebih mudah ya. Kenapa lebih mudah? Karena konsentrasi A-nya itu bisa kita cari dengan mencari, untuk konsentrasi A itu bisa kita cari dengan melihat apa tuh reaksi percobaan yang konsentrasi B-nya tetap, yaitu percobaan 1 dan 2 yang ini. Abaikan B-nya karena B-nya tetap, jadi kita langsung aja 0,1 per 0,2 untuk konsentrasinya. Kita pangkatin X karena kita mau cari orde reaksinya, dibagi 0,0 dibandingkan dengan 0,01 per 0,04. Maka kalau kita coret ini jadi 1 per 2, coret ini dan coret ini jadi 1 per 4. 1 per 2 pangkat X sama dengan 1 per 4. 1 per 4 itu adalah 1 per 2 pangkat 2. Jadi X sama dengan 2. Nah, orde reaksi A nya 2. Kita cari lagi orde reaksi B. Nah, pakai yang beda lah penanya ya. Kalau orde reaksi B, cari reaksi A nya tetap. Oke, reaksi yang A nya tetap adalah percobaan 1 dan percobaan 3. A nya tetap sama-sama 0,1. Oke, kalau konsentrasi B, cari percobaan 1 dan 3. Oke, abaikan yang A nya karena sama, jadi yang B nya aja 0,1 per 0,2 pangkat Y sama dengan 0,01 per 0,02.
Nah, kita coret di sini, coret di sini juga. Jadi 1/2 pangkat Y sama dengan 1/2 pangkat 1. Maka Y-nya sama dengan 1. Nah, kalau ditanya orde total sama dengan X tambah Y sama dengan 2 tambah 1, jadinya 3 orde totalnya. Kalau persamaannya V sama dengan K dikali dengan konsentrasi A pangkat X, X-nya tadi 2, konsentrasi B pangkat Y, Y-nya tadi 1. Dah, 1 nggak usah ditulis. Selesai. Dah. Berikutnya kita masuk ke kesetimbangan. Tapi sebelumnya kita pelajari dulu kesetimbangan itu apa. Nah, kita coba lihat di sini. Kesetimbangan kimia itu adalah reaksi kimia di mana reaksi bolak-baliknya itu sudah stabil gitu. Jadi reaksi itu kan selama ini kan kita ketahui pakai satu arah ya, misalnya A jadi B. Ini namanya reaksi satu arah atau reaksi irreversible, nggak bisa balik. Tapi ternyata ada juga reaksi dua arah, A jadi B gitu, B jadi A, balik lagi, bolak-balik gitu. Oke, dalam reaksi bolak-balik produk dapat diubah menjadi reaktan dan reaktan dapat berubah menjadi produk. Reaksinya bisa berlawanan. Pada keadaan setimbang hanya ada penyebutan zat sebelah kiri dan sebelah kanan, jadi nggak ada lagi produk dan reaktan karena reaktan bisa jadi produk, produk bisa jadi reaktan. Kita sebutnya ruas kiri ruas kanan aja. Terus kemudian reaksi bolak-balik dinyatakan dengan dua panah berlawanan arah. Ini seperti ini ya, jadi ke kanan dan ke kiri gitu. Oke, kita akan lanjut lagi. Nah nih, suatu reaksi dikatakan setimbang apabila ini dia. Apabila jawabannya di sini. Reaksi bolak-balik yang mengandung zat berwujud gas dalam sistem tertutup. Pastikan sistem tertutup satu. Kemudian yang kedua, ketika konsentrasi seluruh zat nilainya tetap, nggak berubah. Yang ketiga, ketika laju reaksi maju dan laju reaksi baliknya sama. Itu ya. Ya jawabannya itu. Nah, sekarang faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan. Jadi kalau faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan, yang pertama tentu konsentrasi. Kalau konsentrasi itu yang ditambahkan itu dia akan geser ke lawan. Jadi misalnya A ke B, A B gini ya. Kalau konsentrasi A ditambah, ini konsentrasi ya. Kan A-nya banyak nih. Nah, yang lebih banyak itu lebih kuat nyerangnya sehingga dia akan menggeser ke arah sana. Jadi bergesernya ke arah lawannya. Ke arah lawannya berarti ke siapa? Ke B gitu. Tapi kalau misalnya konsentrasi A-nya diperkecil, maka dia akan ke dirinya sendiri karena lawannya lebih kuat jadinya. Gitu. Oke, konsentrasi larutan dan konsentrasi gas total udah lah, itu ruas besar, itu sama aja tapi koefisien terkecil. Itu adalah tekanan gas ya, dari tekanan. Tekanan itu apabila tekanannya diperbesar, dia akan ke koefisien yang kecil. Ini kebalikan sama volume, jadi tekanan sama volume selalu terbalik. Jadi kalau diperbesar tekanannya, berarti volumenya itu diperkecil, ya kan? Nih coba. Oke, jadi ini sama ini sama ini. Kalau tekanannya itu diperkecil, nih faktornya diperkecil, maka dia akan ke koefisien yang terbesar. Sama juga dengan volumenya yang diperbesar. Jadi kalau tekanan sama volume selalu terbalik ya, gitu. Oke, kalau ke ini suhunya diperbesar akan ke endo ya kan, dia nyari yang daerah dingin ya. Kemudian kalau suhunya diperkecil dia akan ke exo, dia akan cari ke daerah yang panas. Oke, lanjut 3 soal lagi. Jika tekanan diperbesar, apa yang terjadi? Oke, tadi tekanan kalau diperbesar dia akan ke daerah dengan jumlah koefisien yang kecil. Coba hitung koefisiennya yang ruas kiri, 1 tambah 3, koefisien yang ini yang depan-depan ya. Yang depan-depan 1. Kalau nggak ditulis artinya 1, jadinya 4. Kalau koefisien yang ini 2. Kalau tekanan diperbesar, dia akan ke koefisien dengan jumlah yang kecil, maka dia akan bergeser ke kanan. Nah, kita tambah ini 1 tambah 1, ini 2. Sama-sama 2 jadi nggak geser, tidak bergeser. Nah, ini ada 1 koefisiennya, ini ada 1 dan 1. 1 tambah 1. Jadinya lebih banyak ke yang kanan, maka dia akan bergeser ke yang lebih kecil, maka dia akan ke kiri. Terus 2 tambah 1 berarti 3. Ini 2. Jadi dia akan bergeser ke yang lebih kecil, maka ini ke kanan. Kemudian untuk yang ini 1 tambah 1 sama dengan 1 tambah 1. Jadi sama, nggak bergeser dia. Yang bergeser ke kanan adalah reaksi 1 dan reaksi 4 untuk tekanan diperbesar gitu. Oke, selanjutnya kita akan bicara tentang konstanta kesetimbangan. Jadi kalau konstanta kesetimbangan itu rumusnya Kc. Kc itu untuk konstanta kesetimbangan yang dia itu berkaitan sama konsentrasi ya. Nah, untuk Kc ini yang berlaku adalah hanya zat yang berwujud gas dan larutan dan gas. Kalau solid dan lelehan dia nggak bisa, nggak ikut dia. Jadi rumus Kc itu adalah konsentrasi produk yang ruas kanan ya, ruas kanan, pangkat koefisiennya. Nah, ini biasanya sering kebalik nih sama orde reaksi. Karena kalau orde reaksi kan tidak berdasarkan koefisien, tapi kalau Kc berdasarkan koefisien gitu. Nah, per
per produknya yang di sebelah sini ya, gitu. Terus nah untuk KP sendiri, KP itu hanya berlaku pada gas aja. KP itu kan tekanan ya, KP itu tekanan, jadi hanya berlaku untuk wujud gas aja. Kalau wujud yang lain itu tekanannya dianggap 0. Oke, jadi rumusnya sama aja. Dia yang sebelah produk ini ditulis, kemudian dipangkatin koefisiennya 2. Yang ini juga sama, dipangkatin koefisien 2, O-nya juga sama, O2-nya juga sama. Dan pastikan hanya dalam gas, dan itu dihitungnya dalam bentuk tekanan saja. Nah, ini adalah rumus untuk tekanan suatu zatnya ya, kan kalau diketahui tekanan totalnya berapa. Jadi kita pakai mol gasnya per mol gas totalnya berapa gitu ya. Nah, kalau ini adalah rumus apabila diketahui Kc mau dikonversi ke Kp atau demikian sebaliknya. Dikali dengan R itu adalah tekanan gas ideal, kemudian T itu adalah suhu dalam Kelvin, kemudian delta N itu adalah selisih koefisien Z di kanan dikurang di kiri. Oke, coba kita lihat yuk soal ini. Diberikan soal seperti ini, maka untuk Kc-nya, tadi yang boleh untuk Kc itu gas dan larutan ya, selain itu nggak boleh, berarti ini tidak, liquid enggak, solid enggak. Berarti kita bisa tulis Kc sama dengan, yang sebelah kanan dulu ya, konsentrasi C pangkat 3, karena koefisiennya 3, per konsentrasi A pangkat 2. Selesai. Nah, kalau nomor 54 gimana? Nomor 54 itu dicari Kp-nya. Diketahui ini mol totalnya, tekanan totalnya 3 atm. Ya, jumlah masing-masingnya adalah 1. A, B, dan C-nya 1, 41. Berapa nilai Kp-nya? Oke, kita pakai rumus Kp yang di atas. Kita hitung masing-masing tekanan parsialnya ya. Kita hitung di sini PA-nya sama dengan 1 mol per mol totalnya 3 dikali dengan tekanannya 3 sama dengan 1 atm. Terus kemudian PB-nya sama juga 1 mol per 3 mol dikali dengan 3 atm, jadi 1 atm. PC-nya juga gitu, 1 per 3 dikali 3 sama dengan 1 atm juga sama. Kemudian untuk Kp sendiri rumusnya itu adalah yang sebelah kanan di bagian sebelah kiri. Berarti PC per PA kali PB. PC-nya 1 atm per 1 kali 1 atm ya, sama-sama. Jadi 1 per 1, jadinya 1 atm. Kp-nya 1 atm. Kemudian dilanjutkan kembali untuk yang di soal terakhir kita. Diketahui ini adalah T-nya. Kc-nya ya udah Kc. Ini R-nya. Terus delta N-nya berapa? Ini 2. Ini 1 ditambah 3, jadi 4. 2 kurang 4. Delta N-nya sama dengan koefisien kanan 2 dikurang koefisien kiri 4, sama dengan min 2. Oke, jadi pakai rumus yang ini, Kp sama dengan Kc dikali dengan R T delta N. Kp-nya itu yang mau kita cari Kp-nya. Kemudian untuk Kc-nya kan 0,5 ya. R-nya itu 0,082. Terus T-nya itu 400. Terus pangkatnya min 2. Jadi sama dengan 0,5 dikali dengan, kalau ini kita kalikan itu jawabannya 32,8 pangkat min 2. Jadi bisa dihitung Kp sama dengan 0,5 dikali 1 per 1075,84. Jadi Kp-nya itu mendekati 0,0005 atau sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3. Dah selesai. Oke, alhamdulillah udah selesai semuanya. Mohon maaf agak kemalaman karena saya juga sambil ngajar ya. Jadi harus curi-curi waktu untuk buat ini semua. Semoga sukses ujiannya besok. Assalamualaikum, dadah. Selamat belajar dan selamat tidur. Dadah.